Udah tahu belum kalau Nothing Ear One ini udah ada versi garansi resminya di Indonesia? Kalau belum tahu, saya kasih tahu di video kali ini. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Action! Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan buat yang belum tahu, Nothing itu apa sih sebenarnya? Ini adalah perusahaan asal Inggris yang dikomandoi oleh mantan bosnya OnePlus, Carl Pei. Dan perusahaan ini mengeluarkan produk yang banyak diomongin beberapa bulan terakhir, dan yang terbaru adalah Nothing Phone One. Tapi Nothing Phone One ini belum masuk ke Indonesia. Kalaupun ada, itu adalah hasil penjualan perorangan yang beli di luar negeri kemudian dijual di sini lagi. Tapi produk Nothing nggak cuma itu, karena ada yang namanya Nothing Ear One, dan ini udah rilis sebelumnya beberapa bulan yang lalu. Dan ini udah ada di Indonesia. Banyak yang jual secara perorangan di e-commerce. Tapi ternyata ada yang garansi resmi di Indonesia. Atau lebih tepatnya garansi resmi distributor di Indonesia, yaitu adalah garansi TAM dari Era Jaya Group. Dan saya beli ini harganya Rp1,5 juta, dan untuk unboxingnya saya udah publish tuh YouTube short-nya, kemudian juga di TikTok ada, di Instagram saya ada, di Twitter saya ada, jadi silahkan dicek aja. Dan sekarang saya mau ceritain bagaimana rasanya menggunakan device ini. Dari sisi desain, ini menarik banget, serba transparan mulai dari case-nya, unitnya, sampai kabel chargernya yang bernuansa sama. Konsistensi desainnya juara banget, berbeda dan total. Saya suka dengan konsep desainnya. Dari sini aja identitas brandnya udah jelas, jadi kalau kamu pakai, orang lain akan mudah membedakan. Tapi itu dari sisi desainnya, bagaimana dari kualitas materialnya? Well, menurut saya, biasa aja. Dari case ini terasa seperti akrilik tebal dan ada magnetnya untuk penutupnya, dan udah, gitu aja sensasinya. Nggak ada tekstur khusus dan daya tahannya pun menurut saya biasa aja. Malah saya takut akan mudah retak kalau sampai ini jatuh. Dan dari unitnya, meski ini mirip banget sama AirPods Pro secara bentuk, tapi plastik yang dipakai di sini nggak lebih premium dibandingkan AirPods Pro, terutama ketika dipegang. Tekstur finishingnya terasa plastik biasa aja di sini, dan ear tipsnya juga sungguh ear tips biasa. Kalau dibandingkan lagi sama AirPods Pro, ini jauh banget teksturnya. Akan lebih premium AirPods Pro, jadi memang terlihat sama, tapi ketika disentuh, terasa berbeda. Kemudian untuk konektivitas, Nothing Ear One ini bisa dihubungkan ke Android dan juga iPhone, dan ada aplikasinya untuk di App Store maupun di Play Store. Untuk app gallery-nya Huawei, saya kurang tahu, jadi silahkan cari tahu sendiri. Dan ketika dihubungkan pertama kali sudah ada update firmware-nya. Jadi saran saya buat kamu yang baru beli, update aja dulu. Untuk aplikasinya sendiri ini cukup straightforward antara Android dan iOS versionnya, isinya sama. Ada pengaturan mode untuk ANC, kemudian juga ada EQ, dan ada pengaturan untuk touch dan juga gesturnya, bisa double tap, tap and hold, dan juga triple tap. Serta buat volume bisa swipe di bagian stemnya, dan cara ini sebenarnya simple dan umum seperti TWS lain. Dan di aplikasinya ini juga ada pengaturan low latency untuk main game ataupun nonton film. Dan udah, itu aja sih. Jadi si Nothing Ear One ini sebenarnya sejauh ini ya seperti TWS pada umumnya, tapi desainnya beda banget dan memang unik banget. Ya, sejauh ini seperti itu. Dan sekarang saya mau curhatin mengenai hal yang paling esensial dari Nothing Ear One ini, yaitu adalah sound quality-nya. Dan untuk sound quality, saya menjajalnya menggunakan lagu-lagu favorit saya. Ada lagu Japanese rock yang memang instrumentalnya itu padat banget, kemudian juga lagu lo-fi gitu kan yang lagi hits sekarang, kemudian juga lagu-lagu top 40. Dan gak ketinggalan juga lagu yang saya produksi sendiri, karena saya tahu masteringnya seperti apa, trackingnya seperti apa, masteringnya seperti apa, jadi ketika penjajalan saya tahu banget ini didengarnya seperti apa. Dan dalam penjajalan saya menggunakan Android dan juga iPhone. Untuk Android, Spotify dan YouTube Music, sedangkan untuk iPhone, YouTube Music, Spotify dan juga Apple Music. Dan sebagai komparasi, saya juga menggunakan AirPods 3 dan juga AirPods Pro. Jadi nanti akan saya ceritain semua. Oke, jadi dari hasil mendengarkan baik dari Android maupun di iPhone, saya menemukan sebuah persamaan dari Nothing Ear One ini, yaitu adalah soundnya itu cenderung bright. Jadi buat kalian yang berharap ini suaranya lebih ngebass, lebih boom gitu ya, menurut saya kalian akan sedikit kecewa, karena memang ini clarity-nya itu dijaga banget, mid high-nya jelas banget. Jadi untuk vokal, untuk suara simbal, kayak misalkan ride, hi-hat, itu detailnya cukup dapet, kemudian juga stagingnya cukup bagus, jadi untuk 3D sound cukup oke. Meski untuk bass sebenarnya cukup kedengeran, tapi sub bass-nya itu ya kayak 50% di bawah mid high-nya lah, jadi agak-agak sayup-sayup doang gitu, nggak terlalu kedengeran. Tapi overall untuk mendengarkan berbagai jenis lagu sebenarnya nyaman-nyaman aja, tapi ya itu karakternya lebih bright. Jadi untuk mendengarkan banyak musik menurut saya masih aman-aman aja, termasuk di mode transparan maupun di mode ANC-nya aktif. Tapi di sini ada sebuah catatan, kalau kalian lagi mendengarkan lagu kemudian juga ANC-nya off, tiba-tiba pengen dibikin on gitu ya, itu transisinya nggak sesmooth itu.
Jadi seperti ada transisi yang agak patah gitu lah, perpindahan audionya tuh agak nggak halus gitu lah ya. Pokoknya terasa aneh dan mudah-mudahan di next update firmware-nya itu bisa diperbaiki. Dan ngomongin tentang ANC atau noise cancelling dari Nothing Ear ini sebenarnya agak mengagetkan buat saya karena ternyata nggak kedap-kedap amat. Ya cukup oke, tapi ternyata nggak ngeblok semua suara. Jadi ya hampir sama aja kayak TWS-TWS di harga yang sama menurut saya secara ANC. Jadi ya oke-oke aja sih, cuma ya nggak spesial. Kalau kalian pengen lebih kedap, mungkin bisa mengganti ear tips-nya. Jadi ya, bisa kalian akalin sendiri. Tapi kalau presetnya, menurut saya ini biasa aja untuk ANC-nya. Begitupun kalau kalian mau pakai ini untuk video call, atau untuk Zoom meeting, ataupun untuk teleponan, ya menurut saya juga biasa aja. Nggak ada yang spesial, tapi tetap bagus. Lalu sebenarnya ada nggak sih yang spesial dari Nothing Ear One ini? Well, sebenarnya ada, terutama kalau kalian suka olahraga dan keringetan gitu ya. Karena IP ratingnya ini sama dengan AirPods Pro, yaitu adalah IPX4. Jadi meski secara kualitas suara nggak sama, secara harga jelas nggak sama, tapi ini perlindungan untuk airnya ternyata sama. Jadi bagus-bagus aja. Oh ya, sedikit ceritain kalau ini di-compare sama AirPods Pro. Menurut saya, ini suaranya lebih warm ketimbang ini, karena ini jelas, ini bright banget, clarity-nya dijaga banget, sedangkan ini kayaknya lebih cocok untuk berbagai jenis musik. Jadi kalau kalian mendengarkan musik yang lebih beragam dan musik yang didengarkan dengan jangka waktu yang lebih lama, kayaknya kalian akan lebih nyaman menggunakan AirPods Pro ketimbang si Nothing Ear One ini. Karena memang kalau suara yang lebih bright, biasanya lebih menyenangkan dalam waktu yang singkat, tapi kalau dalam waktu yang lama akan lebih letih kupingnya. Tapi semua balik lagi ke masalah selera dan kenyamanan mendengarkan, karena tiap kuping itu berbeda, jadi itu adalah referensi umum, di mana suara yang warm biasanya lebih nyaman dipakai lama, tapi yang bright itu biasanya menghadirkan clarity yang lebih bagus. Jadi silahkan dipilih berdasarkan preferensi. Dan lagi pula ini harganya berbeda, ini lebih mahal dibandingkan ini, jadi ya ini hitungannya lebih powerful. Dan saya juga membandingkan sebenarnya sama si AirPods 3. Ini adalah yang lebih murah dibandingkan si AirPods Pro, tapi tetap lebih mahal dibandingkan si Nothing Ear One ini. Dan ternyata secara quality audio saya ngerasa ini berdua ya, 11-12. Entah kenapa, padahal bentuknya berbeda. Ini in-ear, ini bukan in-ear, ini seperti yang lama gitu, AirPods 3 biasa aja. Jadi dengan bentuk yang berbeda, tapi kualitas suaranya menurut saya 11-12. Ini sebuah hal yang unik kalau menurut saya. Kalau berdasarkan analisa sotoy dan receh saya, ini kenapa bisa 11-12 audionya? Karena ini bentuknya bukan in-ear, ini bentuknya seperti ya AirPods yang lama aja, nggak benar-benar masuk ke dalam, sehingga suaranya tidak terlalu ngebass, sub bass-nya tidak sebaik si AirPods Pro, sehingga audionya tidak terlalu warm, jadi lebih clear malahan. So ya, makanya itu alasannya kenapa suaranya bisa 11-12 dengan ini. Tapi itu menurut saya ya. Tiap kuping mungkin berbeda, tapi menurut saya seperti itu. Dan juga satu hal lagi yang menarik sepanjang penjajalan saya, yaitu adalah ternyata YouTube musik itu bagus banget. Oh. Saya ngedengerin ini, saya combine menggunakan Android maupun si iPhone gitu ya. Ini lebih powerful ketika didengarkan menggunakan YouTube musik dibandingkan Spotify, dibandingkan Apple Music, dibandingkan sama ya yang lain lah ya. Ini kayaknya lebih powerful kalau ketemunya YouTube musik. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin kalian bisa jajal juga yang mendengarkan YouTube musik ya. Coba di-compare antara platform-platform itu. Atau kuping saya mungkin sedikit berbeda, tapi saya mendengarkannya YouTube musik lebih bagus ketimbang yang lain. Saya nggak tahu kenapa. Dan terakhir terkait sama baterainya, ini dijanjikan sama Nothing bisa tahan 4,5 jam kalau ANC-nya aktif terus-terusan. Dan kalau dimatiin ANC-nya, ini bisa tahan sampai 6 jam. Meskipun saya menjajalnya memang tidak selama itu, tapi ya ini menurut saya sama lah dengan AirPods Pro ataupun dengan AirPods 3. Ini durabilitas baterainya menurut saya masih sama. Saya pakai seharian masih tahan, dan kalau kalian udah habis gitu ya, bisa ngecas pakai charging case-nya ini, dan ini bisa tahan diklaim sampai 34 jam. Jadi ya cukup tahan untuk dipakai seharian, dan kalau kalian traveling pun menurut saya ini masih tahan. Oh ya, yang keren lagi adalah ini wireless charging case. Jadi kalian bisa ngecas ini secara wireless charging, tinggal ditaruh aja, ini bisa ngecas. Dan kemarin ketika saya mempublish konten unboxingnya, ada yang nanya, kira-kira voltasenya berapa watt sih untuk ngecas si case-nya ini, yang idealnya berapa? Ini dari kotaknya, ini ditulis 5 volt 1 ampere untuk input si case-nya. Jadi memang cuma 5 watt aja cukup untuk ngecas si case-nya ini, berdasarkan yang ditulis oleh Nothing sendiri. Dan sebagai sebuah kesimpulan, menurut saya, di harga 1,5 juta, atau sebenarnya harga dolarnya itu cuma $99,
Menurut saya ini adalah sebuah pembelian yang worth. Menurut saya bagus banget ini. 1,5 juta segini menurut saya bagus banget. Ada hal-hal yang membuat saya terkejut meskipun memang ekspektasi saya agak tinggi banget melihat hype-nya yang segitunya. Ternyata produknya ya sebenarnya biasa aja, tapi ada poin-poin bagus yang nggak ada di harga sekian. Jadi ini tetap bagus ya, meskipun hype-nya menurut saya berlebihan, tapi ini adalah produk yang bagus. Dan sekian untuk curhat gadget kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih yang udah like, terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang sudah berpartisipasi di bagian kolom komentar. Terima kasih, dan terima kasih. Dan kira-kira untuk next videonya saya ngebahas apa, sebaiknya silahkan tulis juga di bagian komen. Dan saya sebenarnya punya sebuah ide untuk ngejajal mengenai AirPods 3, karena saya belum bikin video tentang ini. Menurut kalian gimana? Kalau ada pertanyaan tentang ini, silahkan tulis juga di bagian komen, mungkin bisa jadi bahan review saya nantinya. Dan sekian, sampai ketemu di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!